Kalau buat yang berjerawat, ini tidak ada kata pemula. Yang ada adalah jenis jerawatnya itu seperti apa. Jerawatnya ringan, sedang, dan berat, itu beda penanganannya. Jadi, kalau misalnya belum pernah pakai skincare, masih ABG, umur 14-15 tahun, tapi ternyata jerawatnya itu banyak yang meradang, komedonya banyak, jumlahnya itu kalau ada grade-nya itu di atas 5, di atas 15, itu tergolong sedang dan berat. Ini nggak bisa lagi main eksfoliasi yang ringan-ringan, skincare biasa. Ini walaupun masih muda, walaupun belum pernah pakai skincare, ini udah wajib hukumnya pengobatan jerawat oleh dokter. Jadi nanti akan diberikan bukan hanya level eksfoliasi yang ringan, semacam obat-obat yang OTC biasa, jual bebas, tapi sudah kandungannya obat yang ada kandungan antibiotik, eksfoliasinya pun sejenis tretinoin yang kandungan obatnya itu tinggi istilahnya. Tapi tentunya akan diatur oleh dokter seberapa dosisnya, seberapa kali pemakaian, itu akan disesuaikan. Nah, itu kalau yang berjerawat. Tapi buat kalian yang tidak ada masalah jerawat nih, yang hanya sekedar pengen ngangkat sel kulit mati, pengen eksfoliasi biar kelihatan lebih cerah, itu bisa bertahap. Biasanya kalau ngukurnya itu bukan hanya interval waktu, tapi yang diperhatikan adalah reaksi pada kulit. Jadi untuk awal boleh dicoba dulu seminggu sekali. Kalau tidak ada masalah itu adalah tidak terlihat kering, tidak kemerahan, bisa dipersering seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, bahkan tiap hari pun tidak apa-apa. Jadi nggak ada istilahnya eksfoliasi cukup 2-3 kali, nggak ada. Yang penting kulitnya tidak ada kelihatan merah, tidak kelihatan iritasi ngelupas, itu aman-aman saja dilakukan eksfoliasi. Orang kan ada kulitnya yang berminyak, normal, atau yang kering atau sensitif. Pertanyaannya, eksfoliasinya apakah berbeda apa enggak? Itu nggak perlu berbeda. Eksfoliasi kandungan bahan itu akan sama saja. Yang berbeda di sini adalah cara penggunaan dan banyaknya pengolesan. Maksudnya, kalau kamu punya kulit yang cenderung sensitif, artinya kering, mudah iritasi, mudah kemerahan. Nah, mulainya ini benar-benar pelan-pelan, artinya memang bisa seminggu sekali, disedikitin sekali, dilihat responnya. Kalau terasa sedikit kok masih kering, masih merah, artinya kurang sedikit. Jadi benar-benar kalau bisa diukur, kalau secoleknya tuh benar-benar pas. Kemudian kalau dia masih ada reaksi seperti itu, disedikitin lagi. Ya cukup seminggu sekali dan tetap bertahap. Kalau misalnya sudah tidak ada keluhan, bisa dipersering. Idealnya adalah setiap hari yang paling ideal, asal tidak terjadi iritasi. Nah, kalau punya kulit yang normal atau bahkan yang berminyak, orang yang cenderung berminyak itu biasanya punya kulit yang lebih tahan. Nah, kulit kayak badak lah, hasilnya lebih tahan. Jadi artinya kadang-kadang kalau pakai yang agak banyak pun nggak apa-apa. Jadi kalau yang punya kulit berminyak, normal, agak dipersering, diperbanyak pun tidak apa-apa. Kembali indikatornya adalah penggunaannya ini reaksi kulitnya seperti apa. Apakah dia kering, apakah kemerahan, cukup itu. Jadi kita nggak bisa bilang kulit orang memang tidak sama, memang tidak sama, tapi yang penting diperhatikanlah reaksi kulitnya seperti apa. Kalau untuk tahapan eksfoliasi, nah ini perlu disamakan persepsi ya. Ada proses kalau untuk penanganan masalah kulit, ada proses pembersihan wajah, artinya mengangkat kotoran, ada proses pengangkatan sel kulit mati. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita hanya membersihkan wajah, bisa menggunakan sabun, toner, milk cleanser, golongannya adalah pembersih wajah. Artinya dia hanya melekat sebentar, dibersihkan, dan dia akan dicuci di wajahnya dan sifatnya hanya membersihkan. Ada yang sifatnya mengangkat sel kulit mati. Kalau sel kulit mati, eksfoliasi murni itu sebenarnya tidak ada tahapan-tahapan khusus. Pembersihan dan eksfoliasi itu dua proses yang berbeda. Yang penting jangan saling memperparah eksfoliasinya dengan cara pembersihan wajah yang salah. Artinya terlalu digosok, terlalu keras lah menggosoknya. Berikutnya kalau misalnya eksfoliasi, yang penting bukan tahapannya, tapi adalah jenis bahan, konsentrasi bahannya, seberapa banyak yang dioleskan, kategori produknya apakah semacam skincare biasa ataukah obat, itu yang menentukan. Itu tidak perlu tahapan khusus, tapi adalah jumlahnya, kembali saya ingatkan jumlahnya dan frekuensi penggunaan. Setelah melakukan eksfoliasi, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ini yang penting ditekankan. Kalau eksfoliasinya benar, artinya tidak sampai iritasi, tidak ada pantangan khusus. Jadi misalnya kalau melakukan eksfoliasi, wajib pakai moisturizer. Sebenarnya tidak ada tahapan proses seperti itu. Setelah eksfoliasi, ya selesai. Karena eksfoliasi hanya mengangkat sel kulit mati, tidak menimbulkan iritasi, pengelupasan, atau dia kemerahan. Kalau saya membuat suatu analoginya, eksfoliasi itu seperti kita mengikis, anggap
mengamplas kulit kita. Tapi kalau di amplas itu aturannya amplas tidak boleh sampai lecet berdarah, karena itu adalah proses yang salah. Jadi yang dilakukan bukan mengobati kejadian lecet, tapi yang dilakukan adalah kurangi eksfoliasinya dan penggunaan yang tepat sehingga tidak sampai terjadi lecet.